وسلم وانوار علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وهو رضي عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Ini satu fasal. Yajibu saumu Ramadhana, wajib berpuasa pada bulan Ramadan bi ahadi umurin khamsatin, dengan salah satu daripada 5 perkara. Jadi ada beberapa hal yang membuat puasa Ramadan itu wajib. Ini adalah sebabnya, sebab wajibnya puasa Ramadan. Apa itu daripada 5 hal atau 5 perkara? Ahadiha, yang pertamanya ialah bikamali sya'bana salasina yauman, dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Nah ini, jadi kalau Sya'ban 30 hari itu artinya besoknya pasti 1 Ramadan. Nah cuma di malam yang ke-30 daripada Sya'ban itu akan ditunggu kabar apakah ada yang melihat hilal ataukah tidak, malam ke-30 daripada Sya'ban. Sebagaimana juga dari malam ke-30 yang lain-lain, dari bulan yang lain-lain, maka akan ditunggu apakah ada yang melihat hilal ataukah tidak. Nah kemudian untuk masuk 1 Ramadan cukup dengan 1 orang saksi yang melihat hilal, yang memenuhi syarat sebagai saksi. Adapun untuk selain Ramadan itu diwajibkan 2 orang. Nah, diwajibkan 2 orang. Kemudian yang keduanya seperti yang telah digambarkan tadi. Wasaniha biru'yatil hilali. Dan yang keduanya daripada 5 perkara tadi dengan melihat hilal. Apa yang dimaksud dengan hilal? Nah hilal ini bukan nama orang, karena banyak juga di wadah kita ada yang lakian, ada yang bibinian, ngarannya hilal. Nah hilal ini artinya bulan yang baru lahir. Karena untuk perhitungan bulan Qamariyah itu mematok kepada bulan. Nah berbeda dengan perhitungan bulan Syamsiyah, itu mematok kepada matahari. Nah peredaran matahari itu dari timur ke barat. Nah timur ke barat. Nah adapun untuk penentuan 1 Ramadan atau 1 yang lain-lain daripada bulan-bulan Qamariyah, itu adalah dengan mematok kepada bulan, dan bulan itu akan dilihat di waktu maghrib, yaitu ketika matahari tenggelam. Jadi ini berbeda sudah. Kalau bulan Syamsiyah, bulan nasional, nah Januari Februari itu mengikuti peredaran matahari dan itu matahari terbitnya dari timur ke barat. Nah kemudian untuk bulan Syamsiyah ini dimulai pada pukul 12, yaitu 12 malam. Jadi pada pukul 12 malam, nah ini sudah parak tahun baru. Tapi tahun baru nasional, tahun baru Syamsiyah, yaitu tanggal 1 Januari. Maka awal-awal 1 Januari itu adalah 12, yaitu jam 12. Nah karena ada yang namanya petang, ada yang namanya pagi. Itu kalau dalam istilah bulan Syamsiyah. Jadi petang itu dari jam 12 siang
sampai jam 12 malam, itu petang. Kalau pagi atau dini hari dari jam 12 pagi, jam 12 tengah malam maksudnya, sampai jam 12 siang. Nah, jadi dari jam 12 ke jam 12 itu adalah hitungan bulan Syamsiah. Nah, berbeda dengan bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah ini yang disebut dengan yaum walailah, artinya siang dan malam, bukan pagi dan petang. Lalu kapan awal-awal bulan Qamariyah ini dihitung? Yaitu dari terbenam matahari. Jadi dari terbenam matahari itu sudah masuk bulan. Nah, ini bedanya antara Syamsiah dengan Qamariyah. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau di tempat kita ini misalnya belum puasa, sedangkan di Saudi itu sudah puasa. Di tempat kita karena tidak ada yang melihat hilal, atau ada yang melihat hilal cuma kriteria imkan itu tidak terpenuhi. Imkanur ru'yah artinya kriteria bisa dilihat itu bulan dengan disiplin ilmu hisab. Nah, tapi bukan hisab yang berkukus, bukan. Nah, kalau hisab yang berkukus banyak aja yang ahlinya ya kalau di sini. Nah, sayangnya Abang Udin kedede lagi ya kalau lah. Nah, ini Sidin ahli hisab tuh ya kalau. Tapi yang berkukus. Nah, yang berkukus. Adapun yang dimaksud ahli hisab di sini adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu untuk menghitung waktu. Jadi bisa menentukan kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib dan seterusnya, dan juga bisa menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal dan sebagainya. Ini yang disebut dengan ilmu hisab. Nah, bukan ilmu yang berkukus itu. Nah, itu kan ada ilmunya sebenarnya. Nah, itu asal rajin aja ya kalau lah. Nah, jadi kenapa misalnya di tempat kita ini hari Selasa belum puasa, sedangkan di tempat lain misalnya di Saudi hari Selasa sudah puasa? Nah, karena di tempat kita tidak ada yang melihat hilal, atau ada yang melihat hilal tapi kriteria imkanur ru'yah itu tidak terpenuhi. Nah, sedangkan di Saudi ada yang melihat hilal dengan kriteria imkanur ru'yah yang terpenuhi. Nah, sehingga mereka lebih dahulu. Padahal kalau berhitung waktu, yaitu waktu Syamsiah, lebih terdahulu di wadah kita. Kalau kita kan ibaratnya ini sudah maghrib. Nah, di Saudi 5 jam, ya, 5 jam sebelumnya kan gitu. Nah, 5 jam sebelumnya. Jadi kalau di Saudi ya hanya ya imbah zuhur ya kalau lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kenapa di sana lebih dahuluan misalnya puasanya? Nah, karena beda patokan. Kalau bulan Syamsiah patokannya peredaran matahari yang terbit dari timur. Nah, adapun bulan Qamariyah patokannya adalah bulan, peredaran bulan, yang peredaran bulan itu dipatok atau dimulai dari waktu terbenam matahari. Nah, jadi patokannya beda. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi jangan bingung kenapa istilahnya waktu lebih cepat di wadah kita tapi puasanya lebih lambat di wadah kita. Nah, ini sebabnya karena itu tadi, kalau jam itu mengikut kepada Syamsiah. Nah, jam maksudnya untuk siang dan malam. Nah, untuk pagi dan sore maksudnya pagi dan sore itu mengikut kepada peredaran matahari. Tapi untuk bulan Qamariyah itu bukan peredaran matahari, tapi sekali lagi itu adalah peredaran bulan yang dimulai ketika waktu maghrib. Nah, ketika waktu maghrib. Nah, lalu siapa yang wajib puasa ketika melihat hilal? Fi haqqi man ra'ahu, pada diri orang yang melihatnya. Wa in kana fasikon, sekalipun dia adalah orang fasik. Nah, jadi kalau untuk pribadinya bisa saja dia berpegang kepada penglihatannya. Jadi orang ini misalnya fasik. Yang dimaksud fasik ini adalah orang yang melakukan dosa besar. Seperti misalnya ya sholat belangkambingan. Nah, itu fasik dalam dalam hukum Islam. Nah, atau misalnya mengkonsumsi minuman keras. Nah, atau misalnya berzina dan sebagainya. Atau bisa juga dosa yang dikerjakannya kecil tapi terancaki, ini menggawi.
Nah sehingga timbangan daripada kebaikannya dikalahkan oleh dosa kecil yang dikerjakannya. Nah itu aja seperti itu. Jadi kalau ditimbang terbanyak dosa kecilnya pada amal kebaikannya, maka itu pun juga orang fasik. Nah misalnya yang dosa kecil ini seperti ya macam-macam. Dosa kecil melihat kepada sesuatu yang diharamkan, misalnya wah ini rame kayak film unyil dan sebagainya. Nah itu adalah dosa kecil. Tapi kalau kerancakan menonton, nah itu menjadi dosa besar. Apalagi terang-terangan. Naudzubillah. Sampai akhirnya dikenal orang sebagai, misalnya digelari orang siapa, misalnya kalau lah digelari orang apa ya, kalau Anang BFK misalnya, misal karena saking ketujuhnya menonton film unyil. Nah maka itu jelas adalah orang yang fasik dalam hukum Islam. Nah kemudian fasik ini sendiri bapak-bapak ibu-ibu bukan hanya terkait perilaku, karena kefasikan ini bisa juga terkait dengan akidah. Misalnya orangnya secara zahir baik-baik saja, tidak mengerjakan dosa besar dan tidak memperbanyak dosa kecil. Orangnya soleh, orangnya sering sholat berjamaah misalnya, bukan cuma yang wajibnya, bahkan yang sunnahnya pun dia kerja. Orangnya sering misalnya bukan cuma puasa Ramadan, tapi juga puasa sunnah dan sebagainya dan seterusnya. Nah tapi akidahnya yang fasik, seperti misalnya akidah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki mata dan sebagainya. Nah maka itu para fuqaha mengatakan, apabila dia meyakini Allah Ta'ala memiliki wajah, tapi dia mengatakan wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk, dia meyakini Allah Ta'ala memiliki tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk dan sebagainya dan seterusnya, maka itu adalah merupakan akidah yang masih masih dikategorikan muslim, tidak sampai mengeluarkan dia daripada status sebagai seorang muslim, tapi fasik dalam segi akidah. Nah berbeda kalau misalnya dia meyakini Allah Ta'ala punya wajah dan wajah Allah serupa dengan wajah makhluk, Allah Ta'ala punya tangan dan tangan Allah serupa dengan tangan makhluk, maka kelompok ini adalah kelompok yang keluar dari agama Islam. Siapa yang meyakini keyakinan ini, maka dia telah menjadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Nah jadi ini salah satu contoh daripada akidah yang menyimpang. Jadi akidah yang menyimpang itu bisa menyebabkan penganutnya menjadi fasik dan bisa menyebabkan penganutnya menjadi kafir. Tapi yang perlu diingat, kita harus hati-hati, jangan sampai secepatnya memvonis orang kafir. Tidak, kita teliti dulu. Nah di mana penyimpangannya, nah baru kita bisa menyimpulkan. Nah kalau kita tergesa-gesa memvonis orang lain dengan sebutan kafir atau yang sebagainya, maka itu kita tidak ada bedanya dengan mereka yang gampang mengkafirkan atau mensyirikkan atau membid'ahkan orang lain. Nah intinya seperti itu. Nah jadi bagi orang yang fasik, misalnya dia melihat hilal, maka dia berpuasa. Nah pada hari ke-30 daripada bulan Sya'ban, artinya bagi dirinya itu adalah satu Ramadan. Tapi apa yang dilihat oleh orang fasik ini, yaitu dia melihat hilal, kalau dia pun bersaksi, maka kesaksiannya tidak bisa diterima dan tidak bisa dijadikan landasan oleh hakim, oleh pemerintah untuk menetapkan bahwa besok adalah satu Ramadan. Jadi ini khusus untuk dirinya. Nah termasuk misalnya seperti apa? Seperti misalnya perempuan yang melihat hilal, maka dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa menjadi landasan untuk menetapkan besok satu Ramadan, sekalipun perempuan itu adalah perempuan yang solehah. Nah karena dalam mazhab Syafi'i yang bisa dijadikan landasan untuk menetapkan satu Ramadan ialah orang yang adil dalam syahadah, dalam kesaksian, bukan adil dalam riwayah. Nah ini, jadi kalau yang adil riwayah, kalau perempuan itu solehah maka dia masuk adil riwayah.
tapi tidak masuk dalam status adil syahadah. Nah, kalau adil syahadah itu harus laki-laki, itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, adapun dalam mazhab lain itu memang ada yang membolehkan kesaksian perempuan dijadikan landasan untuk menetapkan besok 1 Ramadan oleh pemerintah. Seperti misalnya dalam mazhab Hanafi atau dalam mazhab Hambali kalau tidak salah. Nah, dalam mazhab mereka kalau perempuan itu solehah, perempuan itu adalah perempuan yang bisa dipercaya, maka dia bisa kesaksiannya bisa dijadikan landasan untuk menetapkan besok 1 Ramadan. Nah, jadi ini sebab yang kedua. Wasalisuha, dan yang ketiga daripada 5 perkara tadi yang menjadi sebab bagi kewajiban puasa Ramadan, bisubutihi fi hakiman lam yarahu bi adli syahadatin. Nah, ini sudah disebutkan dengan kukuhnya hilal pada diri orang yang tidak melihatnya, dengan kesaksian orang yang adil, tapi harus adil syahadah, bukan hanya adil riwayah, yaitu harus dia laki-laki yang balik, yang merdeka, yang berakal, dan juga yang adil, yang maksudnya tidak mengerjakan dosa besar dan tidak memperbanyak dosa kecil, serta menjaga muru'ah. Nah, kemudian dia adalah lelaki yang melihat, yang mendengar, dan juga yang tidak bisu atau yang bisa berkata-kata. Maka kesaksiannya bisa dijadikan landasan untuk menetapkan bahwa besok 1 Ramadan, yaitu daripada hari ke-30 Sya'ban, hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Nah, kemudian yang sering menjadi pertanyaan di tengah masyarakat itu, nah kenapa sering berbeda? Kan gitu. Artinya ada sekelompok esok 1 Ramadan, ada kelompok lain besoknya belum Ramadan, masih Sya'ban. Nah, besoknya lagi lusa baru 1 Ramadan. Kan seperti itu. Nah, misalnya seperti tahun-tahun yang kemarin, misalnya apa yang diumumkan oleh pemerintah, nah itu berbeda dengan sebagian ormas Islam atau sebagian kelompok misalnya. Nah, itu bagaimana maksudnya? Nah, kenapa sehingga terjadi perbedaan itu? Nah, itu tadi, untuk menetapkan 1 Ramadan memang masing-masing ormas dan masing-masing kelompok mempunyai metode yang berbeda-beda. Ada kelompok yang hanya dengan wujudul hilal, dengan adanya hilal itu sudah masuk bulan baru. Nah, jadi sekalipun tidak ada yang ibaratnya kan bersaksi bahwasanya besok 1 Ramadan, bahwa dia melihat hilal, nah kemudian ditetapkan besok 1 Ramadan, maka apa? Maka tetap mereka akan berpuasa dengan sebab dalam hitungan mereka hilal sudah ada di ufuk barat. Nah, intinya seperti itu. Sekalipun ibaratnya derajatnya di bawah kriteria imkan. Nah, kemudian lagi ada yang setengah-setengah di dalam menetapkan kriteria imkan. Nah, seperti misalnya di tempat kita ada sebagian kelompok yang mereka itu hanya mengukur derajat dari matahari, derajat hilal di atas ufuk, tapi tidak menghitung posisi hilal dengan matahari berapa derajat. Kemudian lagi tidak menghitung umurnya, berapa jam sesudah istima atau sesudah pertemuan matahari dan bulan. Nah, itu jauh lagi di bawah ufuk barat. Nah, intinya seperti itu. Jadi karena perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan 1 Ramadan. Nah, masing-masing ormas atau masing-masing kelompok memang punya metode tersendiri. Nah, adapun yang dipegang oleh Kementerian Agama, dan ini bisa dibilang disepakati oleh sebagian besar ormas Islam se-Indonesia. Nah, karena dalam penetapan 1 Ramadan itu tidak hanya satu ormas yang hadir. Nah, ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia dikumpulkan untuk dimintai pendapatnya. Nah, sehingga Menteri Agama itu ketuk palu bukan dengan keputusannya sendiri, melainkan dengan hasil kesepakatan melalui musyawarah
dengan ormas-ormas Islam yang diundang dalam sidang isbat. Intinya seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama supaya tidak ada kegaduhan lagi. Karena apa? Karena pada tahun kemarin itu ada semacam kegaduhan. Nah, di media sosial dan sebagainya. Bujur juakah kita puasa isok? Jangan-jangan hari ini sudah masuk puasa. Ya kalau ini banyak kegaduhan-kegaduhan, maka itu semestinya tidak perlu. Nah, jadi bagaimana kriteria imkanur ru'yah yang sekarang itu dipegang oleh Kemenak dan juga ormas-ormas Islam. Nah, maksudnya sebagian besar ormas-ormas Islam itu adalah posisi hilal di atas ufuk adalah 3 derajat, minimal 3 derajat. Nah, kalau dulu itu 2, tapi setelah ditinjau kembali jarang yang 2 derajat itu kelihatan. Jadi dibikin kriteria, ini adalah hasil musyawarah Kementerian Agama negara ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei, kemudian Malaysia dan Singapura. Nah, jadi Kementerian Agama 4 negara ASEAN melakukan perundingan, kemudian membuat rumusan imkanur ru'yah. Artinya bulan itu bisa dilihat. Nah, mungkin dilihat yaitu apabila tingginya dari ufuk timur dari ufuk barat 3 derajat. Kemudian jaraknya dengan matahari jika dilihat dari tempat orang yang melihat itu adalah minimal 6,4 derajat. Nah, 6,4 derajat. Nah, kalau keparakan itu kadang-kala dilihat. Kenapa? Karena keparakan itu menyebabkan cahaya matahari itu kan masih dominan, sehingga kadang-kala dilihat. Nah, kalah oleh cahaya matahari. Jadi hilal itu kadang kelihatan karena dikalahkan oleh cahaya matahari kalau keparakan. Makanya dibikin rumusan 6,4 derajat. Nah, kemudian umur hilal itu semenjak terjadinya pertemuan dengan matahari di bawah itu berapa jam? Nah, minimal 8 jam. Jadi dengan kriteria 3, 6,4, 8 yang disebutkan tadi, lalu ada orang yang bersaksi, dan orang yang bersaksi ini memenuhi kriteria sebagai saksi, maka bisa disimpulkan besok 1 Ramadan. Nah, kalau itu adalah pada malam ke-30 daripada bulan Sya'ban, bisa disimpulkan besok 1 Ramadan dan Menteri Agama bisa ketuk palu. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bepadah melihat, bersaksi bahwa dia melihat hilal tapi tidak memenuhi kriteria imkanur ru'yah, maka kesaksiannya itu akan ditolak. Nah, karena yang disepakati yang sudah berlalu lah, itu yang merupakan hasil kesepakatan daripada Kemenak dan sebagian besar ormas Islam, itu adalah harus memenuhi kriteria imkanur ru'yah. Jadi harus kedua-duanya, bukan hanya ada yang bersaksi dan kesaksian yang diterima karena dia memenuhi syarat sebagai saksi, tapi juga harus memenuhi kriteria imkanur ru'yah. Maksudnya posisi hilal di atas ufuk berapa, kemudian dari tempat, dari posisinya ke matahari berapa derajat, nah kemudian umurnya dari istima itu berapa jam. Itu harus diukur, harus dihitung benar-benar dengan disiplin ilmu falak atau ilmu hisab yang bisa dipegang. Nah, yang sudah paten istilahnya. Nah, ilmu hisab atau ilmu falak yang paten. Nah, itu adalah merupakan salah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Jadi kalau misalnya ada terjadi perbedaan 1 Ramadan atau perbedaan 1 Syawal, nah itu kita kada perlu ribut lah, karena masing-masing kelompok memang punya metode tersendiri. Nah, cuma yang perlu diingkari itu adalah yang yang kelewatan. Ada yang 2 hari sebelum misalnya yang lain, 2 hari misalnya nih, ya kalau lah, nah ini atau sehari lah sebelum yang lain. Nah, ibaratnya itu anggaplah kita kadusah yang kita yang terbuka aja, yang transparan. Misalnya pengumuman pemerintah hari Selasa misalnya, kemudian kelompok yang lain seperti misalnya kelompok Muhammadiyah itu biasanya terdahulu
itu hari Senin. Nah ternyata ada yang sudah hari Minggu, hari Ahad sudah puasa. Nah ini selisihnya sangat jelas kan, istilahnya bedanya sangat jelas. Ada lagi yang hari Sabtu sudah mulai puasa. Wah ini perlu ditertibkan sebenarnya. Nah sama seperti hari raya Idul Fitri misalnya, atau hari raya Idul Adha. Nah itu perlu diteliti bagaimana metode perhitungan mereka. Apakah metode perhitungan mereka itu sudah memenuhi standar ilmu falak yang sudah dirumuskan oleh para ahlinya, ataukah tidak memenuhi standar itu. Nah jadi itu perlu diteliti oleh pemerintah sebenarnya, supaya tidak terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Nah kemudian yang berikutnya warabi'uha, dan yang keempatnya daripada perkara-perkara di mana kita wajib puasa, bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi. Nah dengan kabar daripada orang yang adil riwayah. Nah termasuk ini perempuan. Nah tapi bukan untuk umum, tapi untuk diri kita sendiri yang yang inilah yang mengetahuinya. Mausukin bihi, yang dipercaya, yang bisa dipegang dengannya. Sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla, sama ada jatuh di dalam hati membenarkannya atau tidak. Au ghairi masukin bihi, atau tidak bisa dipegang dengannya, tidak bisa dipercaya. In waqa'a fil qalbi sidquhu, apabila jatuh di dalam hati membenarkannya. Nah ini, jadi ini untuk pribadi bagi yang membenarkannya. Kalau dia tidak mausuk, tapi kalau dia mausuk seperti perempuan yang salihah, maka itu untuk kita yang mengetahui adalah berpuasa. Tapi ini sekali lagi tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan satu Ramadan oleh pemerintah. Yang bisa menjadi landasan itu yang sudah disebutkan tadi, yaitu orang yang masuk dalam kriteria adlu syahadah. Nah seperti yang ulun sebutkan tadi, yaitu dia laki-laki dan juga balik, berakal, merdeka, dan juga soleh, yaitu dia orang yang adil, orang yang tidak mengerjakan dosa besar dan tidak memperbanyak dosa kecil, serta dia menjaga muru'ah. Nah muru'ah ini maksudnya berperilaku seperti perilaku orang yang seumpamanya. Nah misalnya tuan guru kemana-mana itu pakai kupiah. Nah lalu ada tuan guru kemana-mana kada pakai kupiah. Nah itu ngarannya kada menjaga muru'ah. Nah dalam mazhab Syafi'i masalah muru'ah ini agak ketat. Nah sehingga tidak sah jadi saksi bagi orang yang tidak menjaga muru'ah ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah jadi kalau mazhab Syafi'i memang agak ketat. Nah ini adakah dulu yang hendak dipertanyakan, silahkan. Sebelum waktu kita sampai. Tapi masih ada beberapa menit lagi, kira-kira masih 10 menitan. Nah kalau kededa nyaman disambung sedikit, amun ada silahkan. Adakah kira-kira pertanyaan, silahkan. Iya silahkan. Panjang mau sedikit dulu ya pertanyaannya. Nah. Iya. Di luar bab kita malam ini dulu lah. Ya mana Ramna? Bismillahirrahmanirrahim. Oke ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mengganjal dulu ya. Nah, ada keluarga tuh dulu ya. Lakinya ini hanya meninggal dunia. Iya. Nah tapi ini pegawai negeri. Nah terus sudah lawas terus tahun lalu ini berakhir ulang. Nah kan dapat duit pensiun dah. Nah kalau pemerintah tahu kan kalau inya nikah lagi, kawin lagi, berarti kan hilang pensiunnya tuh. Coba inya ini kada ketahuan gitu. Nah apakah duit pensiunnya tuh dimakannya itu halal aja kah atau haram nggak hukumnya tuh? Nah duitnya itu. Nah itu pertama dulu lah. Ini sama aja bang. Yang kedua ini pertanyaannya dulu ya. Kurang ini dapat bantuan, kuitannya nih dapat bantuan. Terus meninggal kuitannya nih. Tapi anaknya tetap memanfaatkan bantuan itu karena pemerintah kan tahu misalnya. Nah apakah duitnya itu haram juga kah atau halal kan dimakan oleh anak-anaknya itu? Nah kan bantuan itu tujuannya untuk orang tua tadi. Nah, terus meninggal
Nah, anaknya dapat. Nah, itu aja guru ya, dua macam mirip-mirip aja bang pertanyaannya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi maksud daripada peraturan yang artinya bila kawin lagi berarti ada yang menanggung kan seperti itu. Ya. Nah, kalau kada kawin, nah berarti negara yang menanggung. Kan gitu, negara menanggung. Kalau kawin lagi, nah berarti yang menanggung adalah suaminya. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan syariat Islam. Kan gitu nah. Jadi itu sesuai dengan syariat Islam. Artinya peraturan pemerintah yang masalah duit pensiunan ini sejalan dengan syariat Islam. Di mana dalam syariat kita ini apabila seorang diberikan anak perempuan, nah maka mulai dari dia bayi kan nih sampai dia belum menikah, sebelum detik-detik sebelum menikah itu nafkahnya ditanggung oleh ayahnya atau walinya. Nah kemudian mulai dari detik dia menikah kan gitu nah, sampai misalnya terjadi perceraian atau suaminya meninggal, nah itu ditanggung oleh suaminya. Nah kemudian kalau misalnya meninggal misalnya suaminya, siapa yang menanggung? Nah itu kembali kepada walinya. Atau misalnya cerai, maka itu kembali kepada walinya. Kalau walinya meninggalan, ya kalau istilahnya nih, nah maka itu pas saja. Artinya kalau suaminya itu pegawai, nah maka itu diberikan duit pensiun kepada istrinya sebagai bentuk tanggungan negara kepada si istri yang tidak punya wali itu karena walinya sudah meninggal. Nah kemudian kalau dia kawin lagi, nah berarti yang menanggung nafkahnya itu adalah si suami. Nah dalam artian kalau memang itu sudah menjadi peraturan daripada negara kita, itu sudah masuk dalam undang-undang yang disepakati antara pemerintah dan DPR kan gitu nah, dan juga itu tidak ditentang oleh lembaga-lembaga keagamaan semacam MUI dan sebagainya, dalam artian mereka setuju-setuju saja, nah maka artinya memang si perempuan itu tidak berhak lagi untuk mendapatkannya. Itu ya seperti itu. Nah jadi hukumnya itu ya kalau memang dia tidak berhak, artinya ya pian tahu jangan istilahnya nih, artinya kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu jelas adalah dilarang atau diharamkan kalau bahasa kasarnya kan seperti itu. Nah kecuali kalau misalnya si suaminya ini miskin. Nah kalau si suaminya ini miskin, maka memang si istrinya juga miskin kan gitu nah. Nah si suaminya miskin, si istrinya miskin, maka dalam undang-undang dasar itu kan kalau kada salah pasal 31 kan artinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah berarti dia masih punya hak kalau dia termasuk fakir miskin, suaminya miskin dan si istri itu pun miskin. Nah tapi kalau misalnya suaminya adalah orang yang mampu memberi nafkah dan si istri ini pun kadang miskin juga kan istilahnya deh. Kalau miskin juga kadang miskin benar tuh ya kalau istilahnya deh, artinya masih ada aja kan tabungannya, hartanya dan sebagainya, maka itu mesti yang berhak itu adalah orang yang memenuhi kriteria tadi kan istilahnya nih untuk menerimanya. Jadi kalau kita sudah tidak memenuhi kriteria, nah maka itu kita dilarang untuk mengambilnya. Nah sama kayak yang tadi, kalau itu adalah untuk orang tuanya yang meninggal, orang tuanya yang miskin, nah kemudian si anak ini pas sudah meninggal, si anak yang memanfaatkan kan gitu nah, sedangkan si anak ini ya bukan orang yang fakir miskin lah ya kalau istilahnya deh. Nah maka mereka tidak berhak untuk mendapatkannya. Intinya kan seperti itu. Jadi itu adalah merupakan ya ibaratnya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Intinya gitu nah. Mengambil sesuatu yang bukan haknya ya hukumnya sudah jelas di dalam hukum Islam bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Nah jadi kada boleh itu sebenarnya kan memanfaatkan nama orang tua yang sudah meninggal. Nah seperti itu. Nah jadi kalau masalah apakah negara itu ya ibaratnya apakah duit itu bisa dimanfaatkan oleh orang fakir miskin, maka kalau secara hukum Islam bisa kalau memang dia fakir miskin. Tapi kalau dia bukan orang fakir miskin ya tidak bisa. Intinya seperti itu. Nah intinya tuh. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Silahkan aja. Amun gededa nyaman ulun terusakan sedikit. Ya kalau lah karena ini belum isya.
Nah jadi kita ya istilahnya mesti berhati-hati lah. Apalagi kan ulun pernah juga mendengar-dengar ada misalnya nih orang ini si acil-acil nih janda. Nah tapi apa? Tapi jandanya janda nang gerancayan ya kalau lah. Nah ini janda yang gerancayan, kasihan aja bang tuan gurunya ya kalau lah. Rahatan Mbak Amin nah kisahnya khusuk nih. Padahal gasan mendengarkan gerancayannya ini ya kalau gasan mana supaya gurunya mendengar gerancayan, nah amin ya amin. Jadi kasihan gurunya nang apa ibaratnya kan duit kada tapi ada juga ya kalau lah kada kawan menukarakan bini nang gerancayan itu. Nah jadi si janda ini gerancayan artinya nang bubuhan nang begelang juga tuh ya kalau lah harus sekalinya dapat aja bantuan. Alasannya janda karena apa? Karena para pelawan ya mungkin masih berkeluarga atau patuh bandar lah lawan RT-nya kan gitu. Nah itu tidak berhak itu. Jadi yang berhak itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan. Nah jadi yang semacam BLT dan sebagainya itu hanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah itu jangan sampai salah sasaran. Kalau salah sasaran ya ibaratnya rugi ya kalau lah istilahnya nih nang nyata-nyata gerancayan haro sing nyamanan memakan. Nah adapun yang janda yang miskin, yang ibaratnya hidup pas-pasan, kasihan, kada dapat apa-apa, kan seperti itu. Nah cuma sebaiknya kita mandiri, ya kalau lah kada berharap juga dari orang lain. Sebaiknya kita mandiri. Artinya selama kita bisa mandiri, maka sebaiknya kita berusaha untuk tidak mengharap pemberian orang lain. Maksudnya bantuan orang lain. Nah tapi kalau ibaratnya apakah bantuan itu merupakan sesuatu yang dibolehkan, artinya kita ambil, kita kita manfaatkan, yaitu tadi tergantung dari kitanya. Apakah kita ini termasuk orang yang kada mampu ataukah orang yang mampu, kan seperti itu. Kalau kada mampu ya silahkan, karena memang negara menjamin, artinya memelihara orang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tapi kalau mampu-mampu aja atau lebih banyak atau masih banyaklah orang yang lebih miskin dari kita, maka semestinya kita serahkan kepada orang yang lebih miskin dari kita. Nah, amun kita nang menjuhutnya berataan, naudzubillah. Nah, yang bujur-bujur berhak, yang bujur-bujur membutuhkan, akhirnya kada terasai bantuan. Nah, apalagi ini sunat menyunat pindah rabi manar ya Allah lah. Nah, ini kasihan. Nah, ini jadi memang bantuan-bantuan seperti itu harus betul-betul dikontrol oleh segenap lapisan masyarakat. Nah jadi harus dikontrol dan juga harus rajin lah petugas-petugasnya untuk mengontrol supaya jatuh ke tangan yang berhak. Ini yang jadi masalah. Nah ketika bantuan itu bukan jatuh ke tangan yang berhak, maka itu akan akan menimbulkan kecemburuan lah di tengah masyarakat, kesenjangan sosial. Nah ini yang berbahaya. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit karena belum adzan. Wa khamisuha, dan yang kelimanya daripada yang mewajib yang menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan, bizonni dukhuli Ramadan bil istihadi fi man istabaha alaihi dzalika. Nah dengan dugaan kuat masuknya Ramadan dengan istihad. Misalnya seperti Pak Murjani, cuma jangan diaminakan. Pak Murjani misalnya anggaplah sidin ditangkap oleh bebuhan komunis misal ya kalau lah, karena misalnya Pak Murjani ini adalah aktivis anti komunis misal aja, lalu ditangkap orang, dimasukkan orang di bawah tanah, maksudnya penjara di bawah tanah. Nah karena kau lagi mengetahui ibaratnya nih dengan persis apakah sudah masuk Ramadan atau belum, nah maka sidin wajib untuk beristihad untuk mencari-cari, nah ibaratnya mencari-cari tahu apakah sudah masuk atau kada. Dengan bagaimana? Ya, misalnya dengan menghitung hari, aku sudah berapa hari di sini. Ya kalau istilahnya nih, misal. Nah ini, atau misalnya dengan berdengar, karena biasanya ada tanda-tandanya Ramadan ini. Misalnya kayak orang begarakan sahur, ya kalau lah ada kedengaran misalnya, atau pokoknya kita berusaha lah mengerahkan segenap kemampuan untuk mencari tahu apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Nah kalau kita sudah menduga kuat sudah masuk Ramadan, maka kita berpuasa. Itu ya seperti itu. Nah kemudian kita keluar dari penjara, misal ternyata kita
hitung-hitung, lalu kita simpulkan bahwa kita ini terdahulu kan gitu puasanya beberapa hari. Nah ini kayak apa? Nah maka itu yang kekurangannya kita kodok kan gitu. Adapun yang kelebihan yang di awal yang terdahulu beberapa hari itu jadi puasa sunnah aja. Nah adapun kalau misalnya terdudi bang, maka yang terdudi itu sudah jadi kodokan. Nah sehingga kita kada perlu lagi mengkodok itu kalau kenyataannya terdudi beberapa hari. Nah paham ya kalau lah. Jadi kalau misalnya kita memeriksa sesudah kita keluar dari penjara ternyata terdahulu 10 hari, maka yang 10 hari itu kita kodokkan yang sisanya yang di bawahnya itu. Nah ya kalau karena kan kelebihannya 10 hari yang di atas. Nah berarti kita hanya puasa 20 hari. Sisanya kita kodok. Tapi kalau kita hitung-hitung, kita teliti sesudah kita keluar penjara, ternyata terdudi 10 hari. Nah berarti 20 hari itu sudah sah. Adapun sisanya itu juga sudah sah jatuh kodokan. Paham ya kalau lah? Jatuh kodokan kepada yang kita tertinggal itu. Nah itu diantara hukumnya. Ada hal lagi kira-kira pertanyaan silahkan. Kalau ada lagi yang ada bertakon, nah sebelum ulun tutup. Nah karena ini sudah isya kah belum kerulah? Sudah masuk kah? Nah sudah masuk. Mungkin ada pertanyaan yang ulun tutup. Garing pulang kah Pak Haji? Iya. Oh gitu. Nah kita doakan aja pulang ya kalau mudah-mudahan si Dian lakas sembuh. Amin. Ada nggak lagi pertanyaan? Nah mungkin ada pertanyaan karena ini hanya mukadimah puasa ya kalau lah. Nah jadi mungkin ada banyak pertanyaan. Nah jadi karena ada pertanyaan lagi, ulun mohon diri. Kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Nah kemudian kita akan membaca Fatihah yang kembali kita niatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada sahibul majelis, sahibul bait, yaitu Pak Haji Nurdin. Nah Pak Haji Nurdin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat menyembuhkan penyakit beliau dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan juga melancarkan segala urusan beliau dan juga segala urusan kita semua. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita, senantiasa menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya dan bala bencana, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan memberikan kita husnul khatimah serta menjadikan kita sebagai calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa salam salih wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur waj'alna al-fahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika qabiliha musnabiha wa atimha 'alaina. Allahumma rabban nas bil bas isfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil musallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah